Sobat Foodpreneur Indonesia, udah mantep sekarang mau bisnis, udah tahu kalau harus cari ilmu, udah ada sketching bisnis plan-nya, masuk ke hambatan berikutnya yang cukup klasik nih Bang. Sering banget nih ditanyain sama orang-orang dan ya kayaknya 9 dari 10 lah ini menghadapi masalah ini gitu. Masalah modal, dari mana gitu, karena kadang-kadang mau minjem ke bank belum ada historinya ya kan Bang gitu, dan mau cari outside investor juga experience belum ada gitu. Jadi siapa lu gitu. Makanya gitu, ini kita ngomongin modal yang bener-bener masih micro level Bang ya, bener-bener jadi kita belum yang terlalu tinggi-tinggi gitu modalnya, jadi bener-bener yang starting banget gitu. Itu ada sarannya nggak Bang ya nyari modal untuk awal banget kita mulai bisnis? Oke, kita bicara dari sisi pengalaman gue dulu ya. Boleh. Jangan dari sisi teori. Kalau teori banyak sih gitu untuk modal. Tapi dari pengalaman gue dari pengalaman gue berbisnis awal lah, ataupun berbisnis kuliner ya. Gue selalu menggunakan modal udunan. Okay. Ya, jadi gue berbisnis dengan beberapa temen dari awal, sama kuliner juga sama, kita berbisnis dengan beberapa orang, kemudian kita udunan dari awal. Semua harus store, ya semua harus store dengan pemikiran yang sangat sederhana sebetulnya. Jadi dulu kita mikirnya kalau semua store, artinya semua harus dan semua pasti akan punya semacam apa namanya ya istilahnya, kepedulian. Nah, karena duit lo ada di sini, minimal harapannya kan lo peduli bahwa duit lo satu hari bisa balik atau bisa menjadi lebih besar sebetulnya. Nah, jadi gue dulu memulai dengan modal awal seperti itu, setoran masing-masing foundernya. Senilai ya, dulu senilai mau buka nasi goreng mafia, total nilai yang kita butuhkan 120 juta. Gitu. Jadi itu kita, untuk outlet pertama. Ya, untuk outlet pertama. Jadi kita udunan semua. Seingat gue dulu kisaran sekitar 15 sampai 20 juta lah masing-masing waktu itu satu orang, untuk walaupun ada beberapa yang nyicil ya. Nggak ada duitnya soalnya, tapi nggak ada masalah. Lebih baik dia nyicil daripada istilahnya dia ujungnya nggak ikut atau dia dikasih tapi dia nggak nyetor. Ya jadi karena gue dulu berpikir kalau orang nggak nyetor kepeduliannya pasti kurang. Nah jadi awalnya gue memulai bisnis modal seperti itu. Ya tapi kemudian gue merasa bisnis ini harus berkembang dengan cepat. Dalam 3-6 bulan ke depan gue pengen bangun cabang kedua dan ketiga, dan gue juga pengen punya dapur pusat untuk kirim-kirim bumbu dan semua hal. Nah, untuk mendukung pengembangan ini kita udah nggak sanggup untuk setoran karena memang omset kan belum bergerak jauh-jauh amat gitu ya. Nah, di poin ini baru kita mulai memikirkan untuk dapat investor. Nah, jadi gue dari awal nggak langsung investor. Itu tuh. Ya, sebisa mungkin kalau saran gue dari awal pakai dulu duit yang ada di lu. Kalau lu punya motor, lu jual tuh motor lu. Kalau lu punya rumah, lu jual kalau perlu rumah lu. Ya, atau punya mobil, lu jual mobil lu. Lu punya tabungan, lu pakai tabungan lu. Whatever itu, usahakan itu dari sumber lu dulu sendiri. Kenapa? Nanti greget dan komitmennya tuh beda bro. Gitu. Daripada ketika lo ngemulai bisnis langsung dimodalin sama orang lain. Ya, gue nggak bilang semua orang tidak bertanggung jawab tentunya ya, tapi rasanya tuh beda gitu. Kalau gue spending 50 juta tuh gimana gitu duit gue ya, jadi gue bener-bener gila gitu. Kadang-kadang beda, duit orang ini udahlah coba-coba dulu aja lah. Psikologinya beda. Iya, bisa jadi begitu. Nggak semua orang, semua orang, tapi ya ada yang model seperti itu. Jadi ketika lo memulai pakai modal sendiri, ini komitmen lo akan 1001%. Ya bukan lagi 100.000 1%. Ini duit gue gila-gilaan di sini. Gue udah jual semua hal ini, gue udah harus berhasil. Nah, ketika lo udah mulai tahap berkembang, ada omset dan segala macam, lo boleh mulai menggunakan
modal orang lain untuk bisnis plan lu. Ya misalnya contoh ketika lu gua udah jalan 3 bulan, ya gua roadshow lah. Gua roadshow kemudian gua presentasi, gua mau kembangin cabang kayak begini nih, ada punya 2 cabang, 1 hari jadi franchise, ini hitungannya 3 tahun ke depan, 1 hari akan jadi bisnis yang miliaran, gua bilang dengan semua planningnya. Nah di situ gua baru cari modal investor. Gua carinya investor ya. Saat itu gua menghindar untuk mencari pinjaman. Ya karena gua tahu itu belum saatnya. Ya untuk pinjam duit karena kita masih tahap awal banget ya. Jadi saran gue untuk teman-teman UKM sebenarnya sebisa mungkin lo nggak minjem ketika mulai bisnis dari awal karena minjem itu beban yang sangat besar lo. Ya belum tentu bisnisnya jalan tapi sudah pasti lo harus kembaliin pinjamannya. Lebih baik lo cari investor yang memang mau sama-sama berkembang dan menjadi besar dan berani sama-sama ambil resiko. Of course mungkin lu kehilangan share lu, lu kehilangan saham lu, sekian persen, sekian belas persen, sekian puluh persen. Asal lu tidak kehilangan majority, it's okay menurut gua. Karena itu akan lebih enak buat lu menjalankan dan enak juga untuk berkembang. Nah jadi kalau bicara modal bisnis tadi, lu bisa mulai dari sendiri. Kemudian lo bisa manfaatkan investor. Nah, nanti ke depannya baru deh lo kalau udah bisnisnya mulai lebar lagi lo bisa masukin private equity. Wah, udah banyak lah nanti kompleksnya ya. Ini karena gue bicara dari sisi pengalaman bisnisnya bisnis yang memang real ya. Ada outletnya, ada apa. Mungkin konteksnya berbeda ketika teman-teman startup IT ya. Kalau itu mungkin baru bawa PowerPoint udah cari modal gitu untuk ngejalanin. Tapi I am not type of that. Bukan tipe model yang begitu karena menurut gue ya bentuknya dan provennya harus kelihatan dulu baru gue cari investornya. Jadi banyak cara untuk dapat modal tapi untuk teman-teman yang baru mulai banget usahakan modal sendiri dulu untuk berapa bulan, kemudian cari investor untuk pengembangan dan hindarin pinjaman untuk awal. Ya, karena ini akan jadi beban besar untuk lo menjalankan bisnis sebetulnya. Kalau misalnya lo merasa nggak ada opsi lagi, cuman bank yang mau, artinya bisnis plan lo dan elunya masih belum cukup layak. Ya. Kalau lo punya kelayakan secara pribadi, lo pribadinya komitmen tinggi, kelihatan ilmunya bagus, nyusun bisnis plannya bagus, banyak kok yang mau invest. Ya mungkin masalahnya di lo. Ya ngapain jadi lo paksain? Ya mungkin lo mending kerja dulu nabung gitu misalnya, baru kemudian berbisnis. Lebih gitu. Oke, menarik Bang. Tadi Bang Alex cerita, mulai awal banget dengan modal sendiri, tapi dalam waktu 3 bulan Bang, berarti itu kan bukan waktu yang panjang sebenarnya kan? Bukan waktu yang panjang sebenarnya. Exactly. Udah membangun 3 bulan berjalan, itu kalau boleh tahu Bang, pemikirannya kenapa ya? 3 bulan langsung fundraising gitu, karena ada beberapa juga kan teman-teman foodpreneur yang merasa belum siap, ada yang sampai udah setahun atau bahkan ada 5 tahun juga belum berani juga fundraising gitu. Nah itu gimana sih pemikiran pas itu? Ya kalau gue balik lagi, karena gue ada ilmunya, gue ngerti nyusun bisnis plan, jadi gue ikutin plannya. Ya karena gue tahu ini bisnis harus dikembangin cepat, karena pesaing akan masuk dengan cepat juga. Nah jadi saat itu gue berpikir dalam 6 bulan gue harus punya sekian partners, kemitraan lah, franchise orang suka bilangnya. Nah untuk punya kemitraan gue harus punya 3 cabang dengan branding yang kuat di Bandung. Nah itu cara mikirnya waktu itu. Nah sehingga gue kuatin 3 cabang branding di Bandung, gue punya central kitchen untuk produksi bumbunya, kemudian nanti kalau sudah punya 5 franchise gue bisa jualan bumbu. Seperti itu. That's a business plan. Ya, jadi gua nggak go show gitu aja ya, jalan lihat dulu lah setahun. Ya kalau gua mikirnya kayak begitu, belum tentu nasi goreng yang waktu itu gua jalanin berkembang dalam setahun. Ya, belum tentu bisnisnya berkembang. Tapi kan kita harus punya plan untuk bisnis itu berkembang. Ya sama tahun berikutnya gua harus launching lagi nih brand baru. Seperti itu. That's on baseline-nya adalah planning.
makanya teman-teman UKM ataupun F&B trainer yang mendengarkan ini belajar tentang business plan, belajar tentang marketing, karena sebenarnya kunci untuk lo bisa besar dan berkembang ini ada di sini sebetulnya. Ya, even lo nggak ada duit sekalipun saat ini, gitu. Tapi ada ilmu, duit itu bisa dicari nanti. Gitu. Kalau dulu pas nyari investor ini juga kadang-kadang ya seperti yang udah sempat juga ya gitu kita discuss Bang. Kalau mungkin kalau untuk startup IT udah tahu nih di media banyak kan, di mana-mana banyak gitu. Kalau buat F&B kan masih gelap ya Bang gitu ya. Jadi masih belum tahu nih yang siapa yang. Kalau dari pengalaman Bang Rex itu pas fundraising kan nggak mungkin satu ketemu langsung dia invest kan Bang. Ya kan pasti menemui beberapa orang dulu. Tipikal gimana Bang ya kira-kira kelihatannya wah kalau ini kayaknya cukup interest kalau untuk invest di F&B gitu loh. Jadi in a simpler questionnya, orang seperti apa sih Bang yang sebenarnya kelihatannya, apakah semua orang atau ada yang khusus tipikalnya gitu? Ya, kalau gue dulu sih gue cari orang yang kira-kira gue kenal dulu sih. Jadi, oh si ini kayaknya banyak duit nih dia. Ya udah gue datengin gitu kan. Gue ajak ngobrol gitu kan. Jadi base-nya satu karena gue merasa dia cukup potensi untuk menjadi investor kita. Ya, tapi sebenarnya kalau boleh saran ya, lebih baik kita mencari investor yang kita kenal memang di awal, tapi dia juga bisa membeli nilai tambah. Ya, memberi nilai tambah itu dalam artian dia nggak cuman kasih duit, tapi dia juga bisa memberikan ya masukan-masukan, manajemen informasi atau apapun itulah. Tapi ada kelemahannya juga orang yang kayak begini, ya. Nanti ujungnya agak rese jadi. Karena dia merasa tahu. Ya, karena dia merasa sok tahu gitu. Jadi kalau lu merasa lu punya ilmunya, ilmu tentang bisnis dan marketing, saran gua ketika lu mencari investor awal-awal, cari aja investor yang nggak tahu apa-apa. Ini menarik. Ya, nggak tahu apa-apa tentang bisnis lo. Ya, jadi dia nggak akan banyak campur tangan di manajemen lu. Jadi misalnya lu bisnis lu kuliner, lu cari tuh investor yang dia nggak ngerti kuliner, dia ngeblank aja. Jadi ujungnya lebih ke, udahlah gue oke dah ikut karena gue pengen punya bisnis kuliner. Nah ini enak, investor gini dia nggak akan banyak campur tangan. Ya, tapi ya kelemahannya dia tidak bisa memberikan benefit apa-apa sih selain duit. Ya, tapi kalau lu merasa gue nggak butuh benefit lain sih, gue butuhnya duitnya untuk gue ini karena gue ada ilmunya. Nah lu jalanin, mending cari investor yang nggak ngerti apa-apa, yang blow on tentang bisnis lu. Nah tapi nanti ada tahap di mana lu mau growing, scale up. Nah di poin ini lu udah harus mencari investor yang punya value added selain duit. Ya. Jadi contoh gue ada investor lagi masuk, gue bukan lihat uangnya lagi, which is sebenarnya ada investor, ada beberapa juga yang menawarkan hampir 3 kali lebih besar untuk investment di perusahaan kita. Tapi akhirnya kita memilih satu investor yang punya value besar untuk kita. Value-nya bukan uangnya, ya, tapi lebih ke networking, relasi, kemudian resources dan segala macamnya. Nah ini nanti tipenya berbeda. Jadi di stage mana lo membutuhkan investment ini nanti akan totally different. Kalau akan ketemu dan lo membutuhkan totally different investor yang untuk menjalani bisnis itu. Two other question nih Bang. Pertama, kalau udah ada investor, pasti kan berbeda ya. Sama ketika kita masih self-funded, uang kita sendiri di bisnis kita. Apa aja nih Bang yang harus diperhatiin nih, dan diferensiasinya apa sih ketika ini punya gua, ini ada investor gitu. Apa aja sih yang perhatiin? Ya sebenarnya kalau lo belum punya investor, lo dalam tanda kutip bisa suka-suka lo sih. Itu aja sih. Gitu lo mau ngapain, lo mau bayar sewa, mau bayar apa, mau lo habisin buat beli pesawat pribadi gitu, duit-duit lo gitu, nggak ada yang ngurusin juga. Ya tapi ketika udah ada investor, of course pasti lo harus lebih rapi, lebih accountable, lebih lebih manageable dan segala macamnya itu udah pasti ya. Jadi nggak mungkin enggak. Dan bagusnya ada investor itu seperti itu sebenarnya. Membuat secara organisasi lo pasti lebih rapi. Karena suka nggak suka ya pasti rese investor itu. Walaupun dia nggak majority sekalipun dia tetap rese gitu. Ya jadi
kelebihannya tadi tapi yang membuat lo akan lebih rapi lah, dan which is memang bisnis harus dibangun seperti itu sebetulnya. Oke. Ya, jadi memang itu poin pentingnya investor ya, bisa lo growth, bisa lo lebih profesional ujungnya, bisa lo dapat value added lebih. Jadi zaman sekarang tuh lo udah nggak perlu alergi lagi soal investor ya, karena memang untuk menjadi besar lo membutuhkan kolaborasi yang besar juga sebetulnya. Ini zaman sekarang. Menurut gue seperti itu. Iya sih, itu menarik sebenarnya. Kadang-kadang ada juga orang yang curigaan investor. Banyak nih Bang di dunia UKM ini. Jadi nggak mau kasih tahu ilmu, produk gua rahasia lo. Gimana gua mau invest produk lu rahasia gimana sih gitu. Nah, kalau ini terakhir dan yang jadi kadang-kadang orang kalau yang belum pernah diinvest pasti takutnya ke arah sini nih Bang. Kalau rugi, nih gimana tuh Bang? Karena kalau rugi sendiri kan ya udahlah kita tutup aja gitu. Tapi kalau rugi ada investor tuh gimana implikasinya Bang? Ya sebenarnya gini ya bro, ini kan invest ya, namanya berinvestasi itu kan kita mencari investor itu kan untuk tanggung untung dan tanggung rugi. Ya, tanggung untung artinya ketika ada untung kita bagi bareng, ketika rugi kita bagi bareng. Nah, jadi secara sederhana, ya kalau rugi ya udah. Kalau investor, kalau ruginya pada tahap yang memang kondisi-kondisi yang memang akhirnya secara market membuat lo rugi. Salah prediksi market ataupun ditabrak oleh pesaingnya ngegila-gilain, banting harga sehingga ataupun dari sisi misalnya kebijakan government yang nggak bisa lo kontrol. Ya, lo misalnya biasa beli sapi 100.000 tiba-tiba jadi 500.000 sapinya, ya matilah bisnis kan. Tapi nggak bisa dikontrol. Itu sesuatu kerugian yang gua suka istilahkan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau di poin itu ya menurut gua secara perjanjian, secara kontrak notaris dan segala macam harusnya fine aja. Dan investornya bisa terima itu, kan tidak ada masalah, kecuali lo bikin rugi karena lo tidak bertanggung jawab. Misalnya lo gunakan duitnya untuk jalan-jalan ke luar negeri, kemudian lo gunakan lagi untuk konsumsi pribadi lo dan segala macem lah, lo punya simpenan misalnya, nah yang gini-gini kan nggak bener. Ya itu konsekuensinya mungkin nanti gimana investornya ya, dia bisa tuntut lu, dia bisa minta lu balikin modalnya karena lu terbukti memang tidak bertanggung jawab. Ya, tapi secara prinsip bisnis, basically investor itu ya kayak orang yang taruh duit ya, untuk berbisnis aja. Ya kalau rugi ya udah, kalau untung ya kita bagi. Jadi poinnya di situ harus clear ya. Banyak nih sekarang kasus di mana cerita ya Pak saya ditagih-tagih investor untuk balikin duitnya. Ini nih Bang. Ya, kemudian mereka nggak terima, rugi dan segala macam ya. Gue suka bilang tadi, sejauh lu sudah bertanggung jawab penuh dan memang kondisinya membuat lu rugi itu market, ya harusnya lu fight. Kenapa harus dibalikin? Ya ini lu jadi urusan sama rentenir kalau menurut gua gitu. Udah nggak fair seperti itu. Lu untuk investor yang denger juga ini udah nggak fair. Ya lu udah tahu kalau lu investment, ya lu tahu ada rugi ada untung. Jangan lu mau untung doang. Kalau gitu mending minjemin aja sekalian. Ya. Jadi kontrak perjanjiannya udah lu pinjemin duit gue deh. Kalau ada untung kita bagi, kalau ada rugi ya tanggung jawab gue, nanti modalnya gue balikin ke lu karena gue cuma minjem. Tapi lu nggak usah minta saham dan segala macem dong. Gitu. Kalau udah untung minta sahamnya, kalau rugi minta balikin duitnya. Nah ini investor error nih kalau menurut gue. Nah ini disuruh mancing ke laut aja nih orang-orang kayak begini gitu ya. Dan ini banyak ya, banyak banget. Ya khususnya investor yang sok-sok mau invest ya. Jadi duitnya nggak banyak-banyak amat, masih pas-pasan lah. Gitu pakai duit tabungan. Aku mau ikut invest nih, tapi dia nggak ngerti investment itu seperti apa. Jadi investor itu, jadi ketika duitnya tiba-tiba habis dan dia butuh duit nagih. Jadi dia memperlakukan partner bisnisnya malah jadi istilahnya gue minjemin duit gitu. Nah ini yang kayak gini-gini nih banyak juga sih. Jadi lu akan ketemu banyak case seperti ini gitu ya. Pun sebaliknya ya, kadang-kadang banyak juga owner bisnis yang menurut gue error.
gitu. Udah tahu dia nyari investor, tapi menjanjikannya nanti kalau rugi duitnya dibalikin. Ya lu bukan cari investor kalau kayak gitu, lu cari pinjaman dengan konsesi mendapatkan profit dan saham. Gila lo sebenarnya nih. Ya tapi kadang-kadang orang suka karena nggak ada pilihan akhirnya dia jalan aja begitu. Nah, ini pelajari lagi dengan benar ya. Balik lagi ke fundamental soal investor adalah kita tanggung untung dan tanggung rugi. Nah, dan poin paling penting adalah semuanya harus dinotaris. Jadi jelas. Kalau lu akhirnya mau ribut-ribut nggak apa-apa. Ada papernya. Jadi lu juga safe. Kalau nggak ada paper, wah itu nanti lo akan jadi problem tersendiri ya. Apalagi paper lo misalnya cuman perangkok 6.000 misalnya, nggak ada kekuatan hukum misalnya. Nah nanti lo pusing, begitu benar-benar rugi, tiap hari lo diteror lo gitu. Balikin duit gue ya, wah gue nggak terima ya, wah tiap hari lo diteror deh gitu. Nah ini sering terjadi dan banyak banget sih yang terjadi ya, including ke gua juga dulu ya. Kayak gitu. Walaupun perjanjian udah jelas tuh dulu gitu. Menarik Bang. Dan teman-teman yang sudah subscribe di Foodies yang dengerin sekarang juga, ini akan ada materinya khusus di Foodies Class. Jadi ya penting materi khusus tuh ya. Gitu. Jadi buat investment, bahasa-bahasa legalnya. Karena kadang-kadang kan kejebaknya di situ. Bahasa-bahasanya itu gitu, dan ketika pas tanda tangan sih awal dikasih duit, semangat ya kan. Giliran everything goes south gitu ya. Jadi ketika mulai ada yang nggak beres baru, kemarin apa yang gue tanda tangan? Nah ini nih harus diantisipasi di awal gitu. Jadi term and conditionnya lebih baik lo mendapatkan pendampingan legal ya. Sebetulnya mungkin dari ya lembaga-lembaga legal lah, Legalo atau apa. Nah lo bisa minta bantuan mereka, benar-benar dibaca term and conditionnya. Jangan lu kayak kartu kredit atau apa, lu term condition lu centrang aja, nanti tiba-tiba ada konten yang lu nggak tahu, tiba-tiba misalnya ada aset lu akan dikuasai, wah gila itu stresnya nanti pusing sendiri lo ujungnya. Gitu. Oke, kita lanjut terus Sobat Foodpreneur, so stay tune terus di Foodies Podcast.